Di tengah kerlap-kerlip gemerlapnya bulan Ramadan yang seharusnya penuh berkah, sebuah peristiwa kontroversial kembali mencuat dan menjadi viral di media sosial. Setiap tahun, ada kelompok ormas yang melakukan tindakan membubarkan warung yang menjual makanan selama Ramadan dengan cara yang terkesan kasar dan penuh kekerasan. Tindakan ini memicu pertanyaan yang mendalam di hati. Apakah Nabi Muhammad SAW pernah melarang seseorang untuk menjual makanan selama Ramadan? Apakah cara pembubaran yang dilakukan dengan kekerasan itu sesuai dengan teladan Rasulullah SAW? Apakah tindakan seperti itu berdampak pada batalnya puasa orang-orang yang melakukan atau yang menjadi korban? Dan dari mana asal-usul interpretasi yang mendorong tindakan seperti itu? Apakah ini adalah agenda iblis untuk menghancurkan citra Islam dan memancing datangnya azab Allah? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan sekedar isapan jempol atau isu ringan, melainkan menantang kita untuk melihat kembali nilai-nilai keislaman yang hakiki. Sebab, Islam sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama yang mengedepankan kemaslahatan umat, baik dalam ibadah maupun dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aktivitas perdagangan dan ekonomi. Kita tahu, pada masa Nabi Muhammad SAW, perdagangan adalah bagian penting dari kehidupan masyarakat Arab. Beliau sendiri sebelum diangkat menjadi Rasul dikenal sebagai pedagang yang sangat jujur yang dijuluki Al-Amin. Nabi tidak pernah melarang umatnya mencari rezeki melalui perdagangan. Bahkan, ia mendorong mereka untuk bekerja keras dan menggunakan kejujuran dalam berbisnis. Namun, tindakan ormas yang membubarkan warung secara paksa dan dengan kekerasan tampak jauh dari semangat kasih sayang dan kedamaian yang seharusnya mengiringi bulan Ramadan. Tindakan ini justru menimbulkan keresahan, menyisakan luka di hati masyarakat, dan menodai citra Islam sebagai agama yang mendorong keadilan serta kemaslahatan sosial. Mari kita telusuri bersama dengan landasan Al-Quran dan Sunnah untuk memahami apakah tindakan tersebut benar-benar berakar pada ajaran Islam atau justru merupakan penyimpangan yang harus kita tolak. Semoga melalui pemahaman yang mendalam, kita bisa menapaki jalan yang membawa kesejahteraan dunia dan akhirat, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pada masa sebelum dakwah terbuka, masyarakat Arab hidup dengan ritme kehidupan yang sangat bergantung pada perdagangan. Pasar-pasar Mekah, pusat kegiatan ekonomi dan interaksi sosial selalu hidup, tak terkecuali pada bulan Ramadan. Walaupun umat muslim berpuasa di siang hari, kegiatan perdagangan tetap berlangsung, karena mencari rezeki merupakan bagian terpenting dari kehidupan, dan perdagangan merupakan kegiatan yang sah dalam Islam. Dalam catatan sejarah Sirah, terdapat gambaran bahwa para pedagang, termasuk menjual makanan atau barang-barang siap saji, tetap beroperasi selama Ramadan. Sebenarnya, tidak ada larangan yang pernah ditegaskan oleh Rasulullah SAW terhadap kegiatan jual-beli makanan pada siang hari di bulan Ramadan. Aktivitas perdagangan itu sendiri dipandang sebagai upaya mencari rezeki yang halal, yang merupakan salah satu bentuk ibadah jika dilakukan dengan niat yang lurus. Diriwayatkan dari Zubair bin Awam radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Seseorang yang membawa tali lalu pergi mencari dan mengumpulkan kayu bakar lantas dibawanya ke pasar untuk dijual dan uangnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan dan nafkah dirinya, maka itu lebih baik daripada seseorang yang meminta-minta kepada orang-orang yang terkadang diberi dan kadang ditolak." Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW yang sebelum diangkat menjadi Nabi dikenal sebagai Al-Amin dalam dunia perdagangan, tidak pernah melarang umatnya berdagang selama bulan Ramadan. Bahkan beliau memberikan contoh nyata tentang pentingnya berdagang dengan kejujuran dan integritas. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang sodik dan syuhada di hari kiamat." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menegaskan bahwa perdagangan termasuk penjualan makanan adalah jalan yang mulia jika dilakukan secara halal. Berdagang lebih baik daripada meminta-minta THR, terutama bagi mereka yang bukan karyawan dan tidak berkontribusi pada masyarakat. Lebih buruk lagi jika permintaan THR dilakukan dengan cara yang mendekati pemalakan atas nama keluarga, yang justru menakut-nakuti investor dan menghambat roda perekonomian bagi banyak orang.
Lebih jauh, dalam konteks kehidupan ekonomi di bulan Ramadan, Al-Quran memberikan pedoman yang menekankan pentingnya duniawi sebagaimana tertulis. Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, negeri akhirat, dan janganlah kamu lupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Ayat ini menegaskan bahwa mencari rezeki dan menjalankan aktivitas ekonomi termasuk berdagang merupakan bagian dari kehidupan seorang muslim yang tidak boleh diabaikan. Kegiatan berdagang di bulan Ramadan bahkan penjualan makanan adalah manifestasi dari upaya umat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga sebagai sarana untuk mendukung kegiatan ibadah seperti menunaikan zakat, sedekah, dan inisiatif sosial yang mendukung kaum miskin. Dalam riwayat-riwayat sirah, meski tidak ada catatan eksplisit yang menyebutkan makanan siap makan seperti konsep modern, kita dapat memahami bahwa para pedagang tetap menjual berbagai jenis makanan mulai dari kurma, roti, hingga minuman untuk memenuhi kebutuhan pasar yang tetap aktif. Rasulullah SAW sendiri tetap mendorong para sahabat untuk mencari rezeki dengan cara yang halal dan berdagang dengan prinsip-prinsip kejujuran. Hal ini membuktikan bahwa pedagang adalah bagian dari kehidupan yang tidak mengganggu ibadah puasa jika dijalankan dengan niat yang benar. Oleh karena itu, ketika kita mendengar isu kontemporer yang mencoba memaksakan interpretasi bahwa menjual makanan di siang hari di bulan Ramadan adalah suatu pelanggaran, kita harus mengingat kembali teladan Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah menunjukkan sikap keras terhadap pedagang yang berjualan selama Ramadan. Sebaliknya, beliau memberikan contoh tentang bagaimana berdagang bisa membawa keberkahan selama dilakukan dengan integritas dan dalam rangka nilai-nilai sosial. Kesimpulannya, pada zaman Rasulullah SAW tidak ada larangan bagi orang yang berjualan makanan, bahkan makanan yang telah disiapkan untuk dikonsumsi selama bulan Ramadan. Aktivitas tersebut adalah bagian dari upaya mencari rezeki yang halal dan selama tidak melanggar syarat puasa, ia tidak mempengaruhi keabsahan ibadah puasa. Teladan Rasulullah SAW dalam berdagang mengajarkan bahwa keseimbangan antara kehidupan duniawi dan spiritualitas adalah kunci keberkahan, dan itulah harus kita teladani dalam kehidupan modern. Terlebih ketika bulan puasa akhir-akhir, kita harus wajib membayar zakat. Dan dari mana zakat fitrah bisa dibayarkan apabila kita tidak bekerja? Lantas, apabila Nabi tidak melarangnya, kenapa ada orang-orang yang melarang sampai kepada merusak barang hingga akhirnya pengusaha tersebut menjadi rugi hingga berdampak kepada ekonomi keluarganya? Alasan mereka melakukan tindakan tersebut adalah khawatir apabila ada orang yang tergoda untuk membatalkan puasa tanpa ada uzur yang jelas. Kami dari aliansi langsung bisa bertatap muka khususnya dengan Pak Bupati, dengan Ibu Wakil Bupati. Dari kami, jangan mancing kami selaku umat Islam di Garut bereaksi. Pemancing. Kalau dengan yang muslim, alhamdulillah di aliansi sudah bertemu dengan HBB, terus PBB, udah ketemu, udah tidak masalah dengan yang muslim. Tapi masalahnya dengan muslim itu sendiri. Dengan ribuan pesantren silahkan, kami tidak mengganggu, bahkan kami sejahterakan. Tapi berikan bentuk paling positif dari keberadaan pesantren di Garut ini apa? Garut kota berakhlak, Garut penuh iman. Pengamalannya tuh gimana, manifestasinya tuh gimana? Bukan dengan karena di Garut banyak pesantren jadi banyak anak nggak jago, berlandaskan agama, nggak gitu cara mainnya. Namun, bagaimanakah sikap Rasulullah SAW apabila ada orang yang sengaja membatalkan puasanya apabila tidak ada uzur? Di antara riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah riwayat yang mengisahkan sikap beliau terhadap salah seorang sahabat yang membatalkan puasanya di bulan Ramadan akibat tak bisa menahan nafsu biologisnya kepada sang istri di siang hari di bulan Ramadan. Dikisahkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Suatu hari ketika kami sedang berduduk-duduk dengan Rasulullah SAW, datanglah seseorang laki-laki menghadap Rasulullah dan berkata, 'Wahai Rasulullah, celakalah aku.' Rasulullah SAW pun menanggapi, 'Apa yang terjadi denganmu?'
Lelaki itu menjawab, "Aku berhubungan biologis dengan istriku ketika sedang berpuasa Ramadan." Rasulullah pun bertanya kepadanya, "Apakah kamu memiliki seorang budak yang bisa kamu merdekakan?" Ia menjawab, "Aku tidak punya, wahai Rasul." Rasulullah SAW pun bertanya kembali, "Apakah kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut?" Lelaki itu menjawab, "Aku tidak mampu, wahai Rasul." Rasulullah pun kembali bertanya, "Apakah kau memiliki persediaan makanan untuk memberi makan ke 60 orang miskin?" Lelaki itu pun menjawab, "Tidak, wahai Rasul." Kemudian di pertengahan keadaan itu, Rasulullah SAW diberikan sejumlah besar kurma, lalu beliau berkata, "Mana si penanya tadi?" Lelaki itu pun menjawab, "Saya Rasulullah." Rasulullah SAW pun berpesan kepadanya, "Bawa kurma ini dan bersedekahlah dengannya, dengan kafarat puasa yang dibatalkan." Lelaki itu kembali bertanya, "Apakah saya berikan kurma ini kepada orang yang lebih fakir dariku, wahai Rasul?" "Demi Allah, wahai Rasul, tidak ada orang di daerahku yang lebih fakir dariku dan keluargaku." Rasulullah SAW pun tertawa sehingga terlihat sedikit gigi gerahamnya. Lalu beliau berkata, "Berilah makan keluargamu dengan kurma itu." Hadis riwayat Bukhari. Dari kisah tersebut dapat dilihat bagaimana cara Rasulullah SAW menghadapi lelaki yang membatalkan puasanya secara sengaja karena tak bisa menahan nafsu biologis terhadap istrinya. Kita dapat melihat kebijaksanaan Rasulullah SAW yang tak lantas memarahi lelaki tersebut. Namun, Rasulullah dengan sabar menjelaskan apa yang difasilitasi syariat untuk menebus kesalahan yang telah dilakukannya. Lantas, bagaimana status puasa seseorang yang membubarkan dengan cara yang kasar tersebut? Secara spesifik, Rasulullah SAW telah memperingatkan akan sikap dan tutur kata melalui salah satu sabdanya berikut ini. "Apabila salah satu dari kalian sedang menjalankan ibadah puasa, maka janganlah berkata kotor dan jangan pula berteriak-teriak. Tidak ada seseorang yang mencelanya atau menyakitinya dengan ucapan, 'Sesungguhnya aku sedang berpuasa.'" Hadis riwayat Bukhari. Orang yang berkata kasar tersebut tidak lebih mendapatkan lapar dan haus saja seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Kabir. Lalu ketika Rasulullah SAW bersikap seperti itu, dari manakah ajaran sikap yang menggunakan emosi dengan dalih kebaikan tersebut? Munzir meriwayatkan dari Wahab bin Manabih rahimahullah. Ia berkata, "Setan yang dilaknat Allah berkata, 'Sesungguhnya kami mengintai di tengah-tengah kaum yang tidak sabar dan pemarah. Kemudian kami mempermainkan mereka sebagaimana anak-anak mempermainkan bola.'" Sumber sahih membuktikan bahwa apa yang dilakukan orang-orang tersebut tidak sejalan dengan semangat Islam dalam menyelesaikan sebuah perkara. Lantas, dari mana sumber ajaran yang mereka terapkan? Apakah perbuatan tersebut berasal dari sikap Nabi ataukah iblis jahanam? Nauzubillah. Semoga kejadian ini tidak mempercepat detik azab yang akan datang seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Prasangka tidaklah selalu benar. Untuk itu Allah menurunkan wahyu pertama adalah perintah membaca dan bernalar. Karena nalar akan melahirkan sebuah sistematis berpikir yang benar dan logis. Namun prasangka akan melahirkan emosi yang bisa saja tak terarah. Dan sungguh tiada kebaikan di antara perbuatan tersebut kecuali kerusakan yang mereka buat. Di saat masyarakat merasa sulit, pabrik-pabrik tutup, dan PHK massal di mana-mana, orang-orang justru sibuk menebar teror, ketakutan, dan perasaan tidak aman. Tidak heran pabrik-pabrik merasakan keresahan yang begitu besar di negara ini. Hingganya mereka memindahkan pabrik-pabriknya ke negara-negara komunis yang justru lebih menjamin keamanan dan kenyamanan mereka. Dan pada akhirnya, tujuan mereka untuk membuat orang tidak berdagang di siang hari pun tidak akan pernah terwujud. Namun dampak psikologis yang mereka ciptakan sangat besar. Saya kira ini adalah penistaan terhadap Islam yang nyata.
Islam yang seharusnya menjadi rahmat, dengan kelakuan seperti ini malah mendatangkan kerusakan. Saya lagi-lagi membayangkan bagaimana perasaan Rasulullah SAW mengetahui hal seperti ini. Umatnya kembali ke zaman jahiliyah yang ia perangi, bahkan dengan membawa nama agama Islam yang agung. Islam yang dulu menebarkan kebaikan, kedamaian, dan persatuan, kini tinggal cerita masa lalu.